Kami berdoa biarlah setiap benih firman yang ditaburkan ini akan berbuah 30, 60, 100 kali lipat dalam kehidupanmu, rumah tanggamu, kerjaanmu, keluargamu, kesehatanmu dalam nama Yesus. Beberapa hari yang lalu kita sudah pernah membahas mendukakan roh, tentang bahan tentang mendukakan roh itu tentang perkataan mulut kita. Kalau kita tidak menyesuaikan mulut kita dengan kebenaran, maka hal itu akan berbahaya karena dia akan berduka, roh akan berduka. Nah, hari ini kita akan membahas tentang menghujat atau menyenangkan Roh Kudus. Pada suatu waktu Tuhan Yesus berfirman, Tuhan Yesus berkata di dalam Markus 3 ayat 29-30, dia menulis begini, tetapi apabila seseorang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa. Tuhan Yesus keras, dia berkata, kalau kamu menghujat Roh Kudus, ia tidak akan mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia atau Yesus kerasukan roh jahat. Apa yang dikatakan mereka adalah Markus 3 ayat 22, dan ahli-ahli Taurat berkata, Yesus kerasukan Beelzebul, dengan penghulu setan ia mengusir setan. Jadi Yesus bilang itu artinya menghujat Roh Kudus. Nah, apa arti menghujat Roh Kudus? Menghujat Roh Kudus adalah sebuah perasaan mental atau menghakimi orang lain yang juga melayani Tuhan. Misalnya saudara melihat, ya, saudara sering sekali di dalam sosial media dan sebagainya, Anda berkata bahwa, wah, itu pendeta minta persembahan, itu pasti iblis, setan, keduniawian. Saudara hati-hati, jangan menghakimi orang yang sedang, ya, yang saya ulangi di sini, orang yang sedang memberikan firman, terutama tentang Yesus, tentang pekerjaan Roh Kudus, tentang pekerjaan gereja, tentang pekerjaan spiritual. Kita tidak tahu apa yang dia hadapi, apa yang mereka lewati, apa yang mereka sudah korbankan buat Tuhan. Lalu kita menghakimi, oh dia pasti setan itu, dia sesat itu. Hati-hati, jangan sampai itu adalah Roh Kudus yang bekerja dan Anda mendukakan roh. Satu kali lagi saya harus tegur di sini. Apabila Anda melihat orang sedang berbahasa roh, jangan Anda guyon dan membuat bercanda, ya. Jangan. Karena kita tidak tahu, mungkin dia sedang dalam sungut-sungut jiwanya dan Roh Kudus sedang di dalam dia. Atau mungkin dia sedang memuji Allah lewat bahasa rohnya. Lalu Anda berkata, oh itu setan itu. Hati-hati, jangan sampai kata Tuhan Yesus ini keluar lagi. Ini saya baca lagi di sini. Jangan, apabila orang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan mendapat ampun selama-lamanya. Jadi di sini artinya kita harus punya hati. Kalau kita lihat orang lain sedang melakukan pekabaran Injil, orang sedang berfirman, sedang membagikan firman, memuji Tuhan, jangan. Selama dia dalam koridor, dia percaya keselamatan Tuhan Yesus, dia melakukan pekerjaan baik, gospel dan sebagainya, jangan dihujat. Yang mau katakan amin. Kenapa? Karena kita akan masuk ke bagian kedua. Waktu saya membahas, sedang mengumpulkan bahan tentang ini tadi barusan, kalau kita disebut kata menghujat Roh Kudus, ya seperti tadi, artinya kita menjadi orang yang sok rohani dan berkata, oh itu sesat, itu setan dan sebagainya. Maka yang kedua, tentunya ada yang menyenangkan Roh Kudus. Yang pertama, kalau Anda menghujat Roh Kudus akan berduka dan dia akan sedih dan engkau tidak akan mendapat ampun. Tetapi yang kedua, tentunya ada yang menyenangkan Roh Kudus. Ya, jadi saudara lihat kontranya. Kalau ada yang menghujat, pasti juga yang ada yang membuat senang hatinya Roh Kudus. Apa yang membuat senang hati Roh Kudus? Buat hari ini mari kita bahas pelan-pelan satu persatu. Markus 1 ayat 9-11. Ditulis, engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, kepadamulah hatinya menyenangkan aku.
Engkaulah anak yang berkenan, yang menyenangkan hatiku, yang kukasihi. Ini waktu kapan terjadinya? Terjadinya Markus 1 ayat 9 sampai 11 ini. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea. Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Jadi saudara mau tahu bagaimana saudara menyenangkan hati Tuhan? Lihat contoh Tuhan Yesus. Menyenangkan hati Roh Kudus. Dia datang ke tanah itu. Saudara, tanah, saya pernah ke sungai Yordan, tempatnya jelek, tanah-tanah semua turun ke bawah. Datanglah Yesus. Saudara bayangkan anak Allah dengan power sedemikian rupa membangkitkan orang mati. Ya, saudara tahu, suruh ikan datang, dia berdiri di atas laut, laut itu jadi keras. Dia kutuk pohon, pohon mati. Apalagi mujizat Yesus. Orang buta dia ambil lumpur, ya ditaruh di matanya, langsung apalagi dapat melihat. Orang lumpuh 38 tahun diangkat. Ini orang dengan power seperti ini datang kepada hamba Tuhan lain. Namanya Yohanes. Sama loh, sama-sama hamba Tuhannya, sama-sama pelayan loh. Yesus membaptis, Yohanes juga membaptis. Tapi Yohanes lebih rendah daripada Yesus. Sehingga Yohanes berkata, membuka tali kasutnya pun aku tidak mampu. Tetapi Yesus minta dibaptis oleh Yohanes. Jadi rupanya cara untuk menyenangkan Roh Kudus is stay small. Anda harus tetap rendah hati. Itulah rahasia menyenangkan hati Tuhan. Anda harus tetap rendah hati. Dimanapun Tuhan angkat seberapa tinggi pun, belajar untuk stay humble. Stay menjadi orang kecil di hadapan Tuhan. Tahukah kenapa kita harus jadi orang kecil? Karena semuanya sewaktu-waktu Tuhan bisa ambil. Ada satu ayat lagi, ada dua ayat, mari kita lihat yang udah disiapkan ya. Lihat ya. Ayat ini dari 1 Samuel 13 ayat 14. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Itu kata-kata Tuhan kepada Samuel tentang Saul. Kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Nah, kata Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, itu artinya Daud. Seseorang yang menyenangkan hatiku, Daud. Nah, siapa Daud itu? Kalau saudara baca dalam 1 Samuel 17, Daud ternyata pada momen Tuhan suka sama Daud itu, pada waktu dia menggembalakan 3-4 ekor kambing. Very small crowd, 3-4 ekor kambing saja. Walaupun 3-4 ekor kambing, dia menyanyi, dia menulis, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Ia menyegarkan jiwaku. Itu hatinya disenangi oleh Tuhan. Waktu dia kecil itu dia mengembangkan 3-4 ekor. Itu hatinya tulus. Jadi buat kita semua yang sudah melayani, kita semua yang sudah diberkati Tuhan, ingat kembali. Waktu kita datang kepada Tuhan, waktu kita tidak punya apa-apa, kita nyanyi kepada Tuhan. Tuhan suka hati yang tulus. Ingat kembali, bagaimana Roh dapat menyukai kita kalau kita punya hati yang kecil. Stay small, rendah hati. Amin, saudara. Lalu kita lihat lagi, ada satu ayat yang menarik sekali. Sebentar, ini saya tulis di sini tadi. Matius 11 ayat 25 sampai 26. Yesus berkata begini, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Dia bilang, Bapa Tuhan langit dan bumi, sesuatu yang besar. Karena semua itu engkau sembunyikan kepada orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa,
itulah yang berkenan kepadamu. Nanti Jevan bisa tulis, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil, ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Rupanya supaya kita berkenan menyenangkan hati kepada Tuhan, harus tetap rendah hati, jadi orang kecil. Saudara, kalau ayat ini pernah dibahas orang hamba Tuhan, dia berkata begini, dia lihat orang-orang gelandangan yang di pinggir jalan. Mereka tidurnya lebih nyenyak daripada orang-orang kantoran yang katanya punya aset banyak, yang punya uang banyak. Tidurnya bisa tidur di jalan, tidur di ini. Sedangkan orang-orang yang berdasi, yang hebat-hebat, kadang-kadang dikasih hotel yang mewah, dikatakan tidurnya nyenyak. Waduh, gak bisa saya pikiran. Aduh, kasurnya keras. Tetapi orang-orang kecil, dia tidur dengan nyenyak. Apa yang salah di sini? Rupanya hati. Hati ini kalau kita rendah hati, kita tahu diri sama Tuhan. Dimanapun posisi kita berada, kita mengingat Tuhan. Tuhan suka dengan itu. Stay small. Lalu, bukankah ayat Alkitab berkata, Yesus datang, Tuhan tunjukkan kepada anak-anak, engkau mau masuk kerajaan surga harus seperti anak-anak kecil ini. Lalu dia berkata juga kepada murid-muridnya, bukan? Siapa yang mau terbesar di antaramu, dia harus jadi yang terkecil. Sepertinya Roh itu berkenan kepada orang yang punya hati. Aku ini kecil Tuhan, aku butuh engkau yang besar. Seberapa besarnya Tuhan sudah pakai saudara. Hari ini mari kita merendahkan hati. I need you Lord, I need you Lord. Satu hari Daud sudah besar, sudah lupa Tuhan, berbuat dosa seenaknya. Lalu Tuhan murka sama dia. Dan di saat itu ya Daud berkata, ambil semua daripadaku Tuhan. Semuanya ambil. Tahta, kerajaan, keuangan ambil. Asalkan satu, jangan ambil rohmu daripadaku. Nah, waktu Daud berkata begitu, dia jadi kecil lagi di hadapan Tuhan. Pada waktu dia kecil lagi di hadapan Tuhan, Tuhan tidak meninggalkan dia. Saudara ingat, waktu Sakeus yang kaya, kenapa dia diterima Tuhan Yesus di rumahnya? Dia orang kecil, dia naik ke atas pohon, padahal dia orang kaya. Dia membuat dirinya kecil di hadapan Tuhan. Tuhan bilang, aku mau masuk ke rumahmu. Sementara orang muda yang kaya berhadapan dengan Tuhan dan berkata, aku punya semua, I have all, everything. Aku sudah melakukan ini, saya sudah memberikan perpuluhan, saya memberikan persembahan, saya melakukan A, B, C, D. Aku orang besar, aku orang kaya. Apa yang bisa lagi aku peroleh? Apa partai politik kah? Apa lagi yang aku bisa ini punya saham kah? Apa lagi? Dan Yesus berkata, kurang satu. Jual semua hartamu. Wow. Dan ikutlah aku. Yesus mau mengajar dia small again. Sakeus tidak harus menjual hartanya. Hatinya saja itu sudah cukup menyenangkan Tuhan. Biarlah hari ini kita semua rendah hati di hadapan Tuhan. Dan mengingat Roh Kudus. Roh Kudus berkenan kepada orang yang rendah hati. Roh Kudus berkenan pada orang yang tahu diri di hadapan Tuhan. Roh Kudus berkenan kepada gereja yang tahu diri. Semua asalnya dari Tuhan. Tuhan, hamba berdoa biarlah hari ini kita semua merendahkan hati. Biarlah roh-Mu semua memenuhi kami semua. Kami perlu Tuhan, kami tidak bisa tanpa Tuhan. Biarlah roh-Mu memenuhi kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus.